Perkenalkan, nama saya Raden Kevin Ari Wisaksono. Saya Nurliza. Saya Bungan Bagina Johan. Ya, dengan Excel Muhammad dan Saya Rina Suciani Putri Kusuma Dewi. Saya Ainun Mardia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari acara satu ini, yaitu organ reproduksi dan hormon reproduksi. Nah, pada organ reproduksi ternak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah organ reproduksi ternak pada ruminansia, dan yang kedua adalah organ reproduksi ternak pada non-ruminansia. Dan pada kedua itu terbagi lagi menjadi dua antara jantan dan betina, karena pada jantan dan betina memiliki organ yang berbeda dan hormon yang berbeda juga. Nah, pada organ reproduksi jantan itu meliputi testis, epididymis, vas deferens, vesikula, seminalis, uretra, dan penis. Lalu, pada organ reproduksi betina yaitu meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, dan vagina. Lalu selanjutnya ada organ reproduksi pada non-ruminansia jantan yaitu meliputi testis, epididymis, duct deferens, kloaka, dan palus. Selanjutnya ada organ reproduksi non-ruminansia pada betina. Pada organ reproduksi non-ruminansia pada betina sebenarnya itu ada dua. Yang pertama ovarium dan oviduk. Namun di oviduk tersendiri terbagi menjadi beberapa poin atau beberapa organ. Yaitu yang pertama adalah infundibulum, yang kedua adalah magnum, yang ketiga adalah isthmus, yang keempat adalah uterus, yang kelima adalah vagina. Selanjutnya, ada hormon. Apa itu hormon? Hormon reproduksi pada ternak adalah substansi kimia dalam jumlah yang sedikit yang disekresikan oleh kelenjar tertentu melalui pembuluh darah menuju organ tertentu untuk fungsi yang tertentu juga. Jadi, mengapa hormon reproduksi ternak itu perlu kita ketahui dalam ilmu peternakan ini? Karena tanpa adanya hormon reproduksi, maka tidak ada proses reproduksi. Karena hormon reproduksi adalah yang mendasarinya, yang membuat hewan tersebut memiliki istilahnya birahi untuk melakukan reproduksi. Nah, ada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi. Di antaranya adalah hormon hipofisa, yang kedua adalah hormon ovarium, yang ketiga adalah hormon endometrium, yang selanjutnya adalah ada testis. Tujuannya dilakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui letak organ reproduksi pada ternak dan hormon reproduksi pada ternak. Lalu untuk mengetahui juga perbedaan antara organ reproduksi ternak pada ruminansia dan non-ruminansia. Begitu pula dengan jantan dan yang betina. Apa perbedaannya? Seperti itu. Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah agar kita mengetahui letak dan perbedaan antara ternak ruminansia, organ reproduksi ternak ruminansia, dan organ reproduksi non-ruminansia. Begitu juga dengan jantan dan betina karena memiliki organ reproduksi yang berbeda juga. Begitu juga dengan hormonnya. Kita bisa mengetahui di mana perbedaan antara hormon jantan dan hormon betina dan antara ruminansia dan non-ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan materi dan juga metode praktikum ilmu reproduksi ternak acara ke-1, yaitu mengenai anatomi dan juga fisiologi organ reproduksi ternak dari ruminansia yaitu babi dan juga unggas. Materi yang digunakan dalam praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak yaitu anatomi dan juga fisiologi organ reproduksi jantan dan juga betina dari babi dan juga unggas. Untuk alat dan bahannya yaitu ada handspoon, ada masker, ada alat tulis, dan juga label. Tak lupa ada juga preparat awetan organ betina dan juga jantan dari babi dan unggas.
Saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi dari ruminansia jantan dan betina. Organ ruminansia jantan terdiri atas testis. Testis sendiri terdiri atas 3 sel penyusun yang disebut dengan sel interstitial. Sel tersebut yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan sel tubulus. Sel Sertoli merupakan sel yang menyusun testis yang berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Sel Leydig berfungsi memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya atau terbentuknya sel sperma di dalam testis. Kemudian ada epididymis. Epididymis berbentuk tabung besar yang berkelok-kelok, serta terdiri atas 3 bagian yaitu kaput, kortus, dan kauda. Kaput dan korpus epididymis memiliki fungsi sebagai tempat pematangan spermatozoa. Kemudian spermatozoa yang telah matang akan disalurkan menuju kauda. Kauda epididymis yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa tersebut sebelum diejakulasikan. Fungsi epididymis secara keseluruhan ialah sebagai pengatur konsentrasi, penyimpanan, transportasi, dan masturbasi spermatozoa, sehingga berpengaruh terhadap volume semen dan abnormalitas spermatozoa yang dihasilkan. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berbentuk seperti pipa yang melekat di sepanjang medio-ventral permukaan ginjal. Vas deferens berliku-liku dari berjalan sejajar dengan badan epididymis. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut dan mendorong spermatozoa dari epididymis menuju ke uretra. Vesicula seminalis terdapat sepasang dan terletak di kanan dan kiri ampula abicus deferens. Vesicula seminalis berbentuk sedikit melengkung dan berlokus, berfungsi menghasilkan cairan atau yang biasa disebut dengan mani yang mengundang fruktosa, protein, enzim, dan yang lainnya, serta berwarna kekuning-kuningan karena banyak mengandung flavin dengan pH 5,7 sampai 6,2. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat pada ruminan ada sepasang yang berbentuk bulat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan asam yang berfungsi memberi aroma khas yang dinamakan spermin. Bau khas spermin ini berasal dari alkali, yaitu proses pengakumulasian metabolit karbon dioksida dan asam laktat yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar Koper. Kelenjar Koper merupakan sepasang kelenjar berbentuk bulat dan berdinding tebal. Kelenjar Koper berfungsi sebagai pembersih saluran uretra. Kelenjar Koper menghasilkan lendir atau buffer yang berfungsi sebagai penetral asam, yaitu membersihkan saluran reproduksi ternak jantan. Kemudian ada uretra. Uretra adalah organ reproduksi jantan yang tersambung pada persambungan antara ampula dengan penis, berbentuk saluran yang tersusun oleh sel-sel epitel. Fungsinya sebagai saluran semen dan urin untuk dikeluarkan. Yang terakhir adalah penis. Penis merupakan organ kopulatoris jantan yang berfungsi sebagai ekskresi urin dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis pada ruminansia terbagi menjadi 3, yaitu pangkal, badan, dan ujung penis. Terdiri atas radix, korpus, dan glans penis. Fungsi radix yaitu saat terjadi ereksi penis karena tersusun atas jaringan erekti. Korpus penis berfungsi sebagai tempat masuknya darah yang menjadikan penis mengalami ereksi. Glans penis mengandung banyak syaraf yang sangat sensitif, sehingga sangat mempengaruhi baik tidaknya proses ejakulasi. Kemudian ada organ reproduksi ruminansia betina. Organ reproduksi ruminansia terdiri dari ovarium. Ovarium pada ruminansia berbentuk oval, terdiri dari korteks dan medula yang terletak di vakum abdomalis. Kemudian ada oviduk. Oviduk merupakan saluran sempit yang berliku-liku dengan tekstur keras yang menghubungkan ovarium dengan uterus yang tergantung dalam mesosalpinx. Oviduk terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Oviduk berfungsi untuk menangkap sel telur yang matang dan tempat terjadinya fertilisasi tepatnya di ampuka isthmus junction atau AIJ. Kemudian ada uterus. Uterus merupakan saluran muskuler yang memanjang dan menghubungkan vagina dengan oviduk yang memiliki bentuk seperti kepala tanduk. Uterus memiliki 3 bagian, yaitu cornua uteri yang berfungsi sebagai tempat implantasi korpus uteri yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan, perkembangan, serta pemberian nutrisi bagi fetus, dan cervix berfungsi sebagai tempat penyeleksian sperma. Yang terakhir adalah cervix. Cervix berfungsi sebagai penyeleksian sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi ternak betina. Kemudian bulatan yang kuat yang menghubungkan vagina dari uterus pada saat perkawinan terjadi. Cervix ini mengunci ujung penis dengan lipatan urat, sehingga mendorong penjantan berejakulasi. Di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi ternak unggas jantan dan betina. Itu kita mulai dari alat reproduksi ternak jantan ya. Di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi unggas jantan, yaitu dari testis. Di sini testis ayam jantan itu terletak pada rongga badan dekat tulang belakangnya. Terus di sini juga melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen dan dibatasi dengan ligamentum berdekatan dengan aorta dan
vena cava atau di belakang paru-paru. Di sini testis ini alat penggantungan testes adalah mesorsium yang merupakan lipatan dari peritoneum. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Di sini ada Van de Ferens. Di video ini terdapat sepasang yang menghubungkan bagian epidermis dengan penis, berfungsi dengan menyalurkan vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang mediofrontal permukaan ginjal, dan fungsinya itu sebagai penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi, dan organ reproduksi tempat penyimpanan yang merupakan kopulasi yang bernama palus. Kita lanjut lagi ke organ kopulasi. Alat kopulasi pada ayam berupa papila atau penis yang mengalami rudimenter pada papila. Ini juga termasuk diproduksi cairan transparan dan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Perbedaan kopulasi unggas dengan ruminansia adalah kalau ruminansia itu tuh pakai penus, sedangkan kalau kopulasi unggas dengan palus. Jadi kayak kolaka itu berfungsi juga buat kopulasi. Alat kopulatori pada ayam terdiri dari 2 papila palus dan organ kopulator rudimenter yang terletak pada bagian lubang kolaka. Jadi kita lanjut lagi ke organ reproduksi betina. Di sini organ reproduksi betinanya itu terdiri dari ovarium. Ovarium itu merupakan tempat penghasil gamet betina dan berbentuk kuning telur. Jadi ovarium itu merupakan tempat penghasil gamet betina dan pembentuk kuning telur. Terus ovarium itu biasanya terdiri dari 5 sampai 6 fosikel yang sedang berkembang. Misalnya ini contohnya, ada yang berwarna kuning besar itu namanya yolk, dan sejumlah besar fosikel putih kecil itu yang menunjukkan sebagai kuning telur itu yang belum dewasa. Sedangkan ovarium itu merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil fosikel. Nah, fosikel ini nih penghasil dari ovarium tersebut. Dan kita lanjut ke oviduk. Jadi oviduk itu adalah tempat menerima kuning telur, masak sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang. Jadi panjangnya itu 9 cm. Fungsinya itu untuk menangkap ovum yang masak. Jadi panjang dan bobot oviduk itu akan bertambah ketika berubah fase dari istirahat menjadi bertelur dan dipengaruhi oleh estrogen. Di sini oviduk yang belum dewasa akan mengganggu proses ovulasinya sehingga akan mempengaruhi proses pembuatan telur. Fungsinya itu adalah membawa sel telur ke infundibulum, ke rahim. Kita lanjut lagi ke infundibulum. Di sini bagian infundibulum itu bagian teratas dari oviduk. Jadi mempunyai panjang 9 cm. Di sini berbentuknya tuh corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan pada bagian calycifero, merupakan tempat terbentuknya kalaza, yaitu suatu bangunan yang tersusun dari 2 tali mirip ranting yang bergulung. Jadi mirip kayak 2 ranting yang bergulung yang memanjang dari kuning telur ke kutub-kutub telur yang lain. Di sini pada bagian infundibulum itu merupakan juga tempat terjadinya fertilasi. Jadi ovum mengalami pemasakan selama 15 menit di dalam infundibulumnya itu, dan digerakkan peristaltik ovum yang terdapat pada yolk akan masuk ke bagian magnum. Terus sekresi kalza, yaitu bagian telur yang di dalam kuning telur berfungsi untuk menjaga kuning telur itu tersebut. Terus kita lanjut lagi ke magnum. Jadi di sini magnum itu sendiri menghasilkan
albumin magnum itu merupakan saluran kelanjutan dari oviduct yang merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Nah, magnum ini mempunyai panjang sekitar 33 cm. Nah, di sini tuh fungsinya magnum sendiri tuh menghasilkan albumin sehingga telur nantinya tuh menjadi dinding yang tebal dan berlipat. Magnum terjadi sekresi albumennya. Terus kita lanjut lagi ke inmus. Setelah melewati invidibuli di bulum, telur masuk itu dalam ke imus membentuk dua membran homogeni yang disebut dengan inner shell dan outer shell, di mana membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit telur. Panjangnya itu sekitar 10 cm, terus merupakan terbentuknya membran sel juga. Di sini kita masuk ke uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang di sini tuh melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus itu mendapatkan kerabang keras yang berbentuk garam-garam kalsium. Terus panjangnya itu bisa 10 sampai 12 cm. Terus untuk perkembangan paling lama itu 8 sampai 12 jam. Uterus mendapatkan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium itu tersebut. Terus kita lanjut lagi ke vagina. Vagina ini merupakan salah satu organ yang melakukan sekresi dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kurtikula. Di sini fungsinya vagina itu menghubung antara uterus dan kolaka saat oviposisi serta bertugas menyeleksi sperma yang masuk. Nah, di sini tuh telur itu melewati vagina itu dengan cepat, yaitu dengan sekitar 3 menit dan kemudian dikeluarkan dari ovipositions, dan 30 menit setelah peneluparan akan terjadi kembali ovulasi kembali. Nah, kita lanjut lagi ke kolaka. Di sini kolaka merupakan lubang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Fungsinya di sini untuk kolaka itu sebagai keluar masuknya telur dan sebagai mengeluarkan kotoran. Jadi fungsinya itu untuk mengeluarkan kotoran dan mengeluarkan telur. Dan di sini sebagai satu lubang untuk pencernaan, misalnya mengeluarkan urin, genital, dan spesies hewan lain tertentu. Nah, itu penjelasan pada ternak unggas, jantan, dan betina. Terima kasih.